Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Kecurangan beras yang dijual di pasaran kembali ditemukan. Hal ini terjadi di tengah produksi beras nasional tengah berlimpah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, potensi produksi beras nasional pada periode Januari hingga Juli 2025 mencapai 21,76 juta ton. Angka ini meningkat 2,83 juta ton atau 14,92% dibandingkan dengan Januari hingga Juli 2024 yang jumlahnya sebanyak 18,93 juta ton. Namun di sisi lain, Kementerian Pertanian menemukan ratusan merek beras dijual tak sesuai standar. Akibat hal ini, potensi kerugian konsumen beras premium sebesar 34,21 triliun rupiah, sementara konsumen beras medium 65,14 triliun rupiah dan total potensi kerugiannya mencapai 99,55 triliun rupiah. Lalu, bagaimana solusi dari Satgas Pangan? Kita bahas usai tayangan berikut ini. Kementerian Pertanian mengungkap dugaan peredaran beras tak sesuai standar. Hal itu berdasarkan investigasi Kementan bersama Badan Pangan Nasional, Satgas Pangan Polri, dan Kejaksaan Agung selama 6 hingga 23 Juni lalu. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan sejumlah produsen bermain dengan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP mengemas ulang karung beras premium tapi diisi dengan beras medium. Kami terima SPHP yang dijual ke penyalur itu 60-80%, 20% sampai 40% itu dijual sesuai standar, kemudian selebihnya dibongkar, kemudian dijual, dikemas ulang, dijual dengan harga premium medium. Sebelumnya, Kementerian Pertanian menginvestigasi 268 sampel beras premium dan medium dari 212 merek tersebar di 10 provinsi. Parameter mutu yang digunakan adalah kadar air, presentase beras kepala, dan butir patah. Kementerian Pertanian menghitung potensi kerugian akibat penjualan beras tak sesuai standar mencapai 99,55 triliun rupiah. Hingga kini, Kementan bersama Satgas Pangan menyatakan masih menginvestigasi penjualan beras tak sesuai standar dan masih mengejar produsen beras yang nakal. Tim Liputan, Kompas TV. Kita akan bahas apa yang dilakukan menghadapi adanya kecurangan dalam penjualan beras. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber di Sapa Indonesia Malam. Ada Bang Daniel Johan, anggota Komisi 4 DPR fraksi PKB, dan ada juga Mbak Eliza Mardian, peneliti pertanian KOR. Selamat malam, Bang Daniel dan Mbak Eliza. Selamat Mbak Eliza. Selamat malam. Selamat malam. Nah, saya mau tanya nih, kalau dari Komisi 4 DPR, apa yang temuan saat ini sudah ditemukan terhadap adanya modus kecurangan ini, di mana saja dan di mana saja lokasi yang ditemukan? Ya, makasih Mbak Eliza. Ini masih fresh banget karena kita baru saja RBPU dengan Badan Pangan Nasional. Nah, ini salah satu hal yang hangat ditanyakan hampir oleh semua anggota, ya bahwa kerugian yang disampaikan oleh pemerintah itu sangat besar, mencapai 99 triliun. Sebenarnya apa sih yang terjadi ya? Meskipun tadi Badan Pangan Nasional pun belum terlalu menjelaskan secara jelas, tetapi nanti raker berikutnya dengan Kementerian Pertanian itu akan kita tanyakan kembali. Sejauh ini penjelasan yang ada adalah bahwa dari sampel yang diambil oleh pemerintah dilakukan pemeriksaan sebesar 85% lebih beras premium pada saat diuji itu ternyata tidak sesuai dengan standar mutunya. Artinya sebenarnya itu bukan beras premium tetapi dijual sebagai beras premium. Nah, dari sampel yang ada, bahkan 59% lebih beras premium tersebut dijual dengan harga eceran yang melebihi harga eceran. Ya. Bahkan 21% itu memiliki berat real yang kurang dari yang seharusnya tertera di dalam kemasan. Bahkan
merek yang di sampel itu cukup besar karena lebih dari 200 bahkan 212 merek yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ya. Tentu ini sangat mengagetkan kita semua ya, sehingga kami mempertanyakan ini baru terjadi belakangan ini kah atau sudah dari dulu kah? Baru ketahuan sekarang kah? Kenapa baru sekarang diungkap kah? Dan bagaimana penindakannya? Ya. Ya, sehingga kami meminta Satgas Pangan, ya pemerintah tentu bersama dengan YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, itu harus mengungkap secara jelas sesungguhnya apa yang terjadi, ya. Sehingga pertama hal-hal yang memang menyalahi ketentuan itu jangan sampai terjadi. Tetapi juga kita harus menjaga kepercayaan konsumen terhadap barang-barang, terhadap para produsen, terhadap para pedagang. Ya, Jangan sampai betul. kejadian ini juga memiliki dampak terhadap para pedagang yang memang menjual secara benar, ya. Ya. Sehingga dua aspek keseimbangan ini harus dilakukan sehingga penindakan hukum bisa berjalan dengan baik. Kapan dan siapa saja yang akan dipanggil dalam waktu dekat? Dan waktu dekat ini kapan? Sudah adakah tanggalnya? Dalam minggu ini atau Senin ya kita akan rapat dengan Kementerian Pertanian. Oke. Jadi dalam raker Senin ini ya paling lambat dengan Kementerian Pertanian akan langsung ya Bang Daniel ditanyakan di sana. Nah saya ke Mbak Eliza dulu. Ini kan kalau pakai logika sederhana ya, salah satu modus permainannya sejauh yang ada informasi sampai sekarang kan dari surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP. Jadi mengemas harusnya karung beras premium tapi isinya beras medium. Nah, apakah dari sini harus bermulanya untuk menelusuri siapa yang bermainnya, siapa yang ngeluarin SPHP-nya, Mbak Eliza? Ya, sebetulnya dalam hal ini pemerintah seharusnya melalui Menko Pangan gitu ya, itu harus membentuk segera Satgas Anti Mafia Beras. Karena selama ini kan pengoplosan ini terjadi bukan hanya tahun ini aja, tapi itu sudah berlangsung lama sebetulnya. Karena memang kurangnya pengawasan yang optimal dan juga kurang ketatnya standar mutu di Indonesia. Sebenarnya kita ada regulasi untuk terkait dengan mutu beras untuk premium, itu ada SNI, ada Permentan juga. Nah, tapi kan yang menjadi persoalan ini adalah bagaimana implementasinya di lapangan seperti itu, karena memang kurangnya pengawasan tadi. Nah, Dan yang paling penting ini adalah sebetulnya literasi konsumen sendiri di Indonesia pun itu masih kurang gitu untuk mengetahui mana beras premium dan mana beras yang medium seperti itu. karena kan Dan begini Mbak SPHP Elisa, juga kalau dari sisi yang konsumen ya misalnya soal tadi literasi, kita kan percaya sama merek apa yang ditempel di sana dan suratnya apa, keterangannya apa, ya sudah kita percaya bahwa itu adalah benar-benar beras premium. Nah, perlindungan untuk kitanya bagaimana? Nah, sebetulnya kan karena kita kurang adanya sistem keterlancakan ya, traceability. Jadi beras-beras yang beredar di Indonesia itu setelah yang premium ini tidak ada regulasi yang ketat yang mengharuskan mereka harus bekerja sama dengan jasa TIC untuk pemastian standar kualitas untuk bisa menjamin bahwa ini adalah memang betul-betul beras premium, bukan beras medium yang dioplos apalagi gitu kan. Nah, Ya. jadi memang ini perlunya kerjasama antara pemerintah dengan lembaga jasa pemastian untuk bisa melindungi konsumen, karena kan konsumen kita jangan sampai rugi membeli harga premium Betul. tapi kualitasnya medium seperti itu. Betul. Nah, jadi kalau dari DPR tuh siapa yang harusnya bertanggung jawab mengawasi sampai diterima oleh konsumen? Dan kalau ada bottleneck dari pengawasan, dari mana DPR melihat kira-kira pembenahannya atau yang harus ditelusuri pertama kalinya tuh dari mana? Bang Daniel. Ya, kalau dari sumber produksinya tentu Satgas Pangan ya, bersama kementerian terkait. Tetapi ini karena sudah masuk ke pasar, itu seharusnya menjadi tugas Kementerian Perdagangan. Memastikan standar kualitas, memastikan standar ukuran berat, memastikan merek-merek itu memang sesuai yang tertera. Karena ini merupakan, ya saya setuju sekali dengan yang disampaikan oleh Mbak tadi, bahwa Ya. konsumen itu kan percaya Betul. dengan penelitian, dengan standar, dengan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, karena memang itu Iya. tugasnya. Sehingga apa yang tertera seharusnya itulah yang didapatkan oleh seluruh konsumen.
Iya, dan nggak mungkin kan kita konsumen ngecek kadar airnya berapa, persentase beras kepalanya butir patah, nggak mungkin seperti itu. Nah, Susah sekali hidup di Indonesia iya, itu, Mbak. susah sekali kalau kita harus ngecek itu satu-satu. Nah, Bang Daniel, kalau bicara soal pertanggungjawaban, seperti apa ya agar adil juga buat konsumen? Kalau ditemukan misalnya, kalau ditemukan ada permainan mafia beras tadi yang disampaikan oleh Mbak Elisa yang harus kita telusuri. Ya tentu setiap mafia itu sangat merugikan konsumen. Tetapi kita berkeyakinan mafia beras itu mafia apapun ya, akan sulit berjalan kalau tidak ada dukungan aparat. Nah, sehingga sebaliknya justru menjadi tugas aparat, tugas pemerintah untuk memastikan tidak adanya mafia yang bisa merugikan konsumen. Nah, kepercayaan itulah yang harus kita tumbuhkan. Nah, sehingga masyarakat merasa yakin. Iya, dan sambil misalnya investigasi nanti akan berjalan, pengawasan juga DPR akan melihat mana yang salahnya tuh di mana awalnya. Mbak Elisa, apa yang bisa kita lakukan untuk yang mengantisipasi yang kita dapatkan itu sesuai dengan kualitas yang semestinya? Sebetulnya kan yang menjadi persoalan itu ketika yang diopos itu adalah beras SPHP yang seharusnya itu ditujukan untuk kalangan menengah bawah, karena SPHP ini akan ada agar masyarakat menengah bawah ini mereka bisa menjangkau harga beras gitu kan dengan kualitas tertentu seperti itu. Nah, jadi memang yang harus dibenahi pertama itu adalah distribusi SPHP-nya, karena kalau misalkan saat ini SPHP itu kan digelontorkan ke pengecer, ke pedagang besar. Nah, ini rentan lagi nanti dioplos lagi. Nah, seharusnya nanti diperbaiki skemanya itu seperti memberikan bantuan pangan beras, jadi langsung ke keluarga penerima manfaatnya. Misalkan SPHP ini diperluas sasaran penerimanya itu misalkan desil 2 sampai desil 5 atau calon kelas menengah, karena kan mereka ini yang sangat rentan. Kalau misalkan terjadi kenaikan beras sedikit aja itu mereka bisa jatuh miskin gitu kan, karena memang sebesar itu pengeluaran mereka untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras gitu. Jadi memang yang perlu dijaga ini adalah ini. Jadi memang pendistribusian SPHP terus juga dari sisi adanya sanksi yang tegas kepada para pelaku usaha yang sekiranya melakukan praktek oplosan tersebut. Dan yang ketiga itu memang diwajibkan untuk para produsen beras ini bekerja sama dengan lembaga jasa pemastian agar bisa menerapkan tadi sistem traceability tadi. Kalau misalkan dengan adanya traceability tadi, konsumen akan lebih yakin bahwa yang mereka konsumsi, yang mereka bayar itu memang betul-betul beras premium. Ya, dan Bang Daniel bisa jadi juga nanti di Raker ditanya ke Kementan, mana-mana saja merek yang ditemukan adanya dugaan oplosan beras ini. Bisa jadi begitu Bang Daniel, salah satu. Ya pasti itu ditanyakan dan sangat banyak, 212 merek. Jangan semuanya itu. Jangan-jangan semua mereknya begitu, jangan sampai ya. Kami tunggu tentu hasil rapat kerja DPR dengan Kementerian Pertanian. Tolong ditanyakan sedetail mungkin, dan tentu perlindungan untuk konsumen harus dikedepankan. Jangan sampai, sulit sekali di Indonesia, masa semuanya harus dioplos juga ya, termasuk beras. Terima kasih Bang Daniel dan juga Mbak Elisa, selamat malam. Selamat ulang tahun Kompas. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang Daniel, terima kasih Mbak Elisa. Berikutnya saudara, kami akan kembali dengan